Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin risole sayur. Biasa aku jualan, aku langsung bikinnya itu ukurannya sekilo. Ini pakai terigu merek merek apa sih? Dragonfly. Ini Dragonfly. Aku biasa pakai yang curah sih, nggak apa-apa pakai yang curah juga. Tapi di warungnya itu lagi adanya Dragonfly. Jadi aku masukin terigu sekilo, terus dipakein sagunya itu 3 sampai 4 sendok lah gitu. 3 sampai 4 sendok. Ini ya kita masukin sagunya dulu. Biasanya takaran 1 kilo terigu itu 4 sendok sagu. Jadi kalau setengah kilo 2 sendok sagu. Pokoknya tinggal dibagi aja begitu. Terus ini kita pakai telur 1. Sebenarnya kalau pakai telur itu opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi pakai telur itu lebih lentur aja gitu. Kalau pakai 1, 2, 3, 4 sebenarnya boleh pakai telur berapa aja gitu ya. Itu bisa membedakan keelastisan kulitnya dan tidak cepat pecahnya doang sih kalau telur menurut aku, karena aku pernah bikin nggak pakai telur itu ya bagus tapi ya cepet sobek aja gitu. Terus ini pakai garam, pakai penyedap, karena kalau nggak pakai itu kayaknya hambar aja gitu rasanya. Terus pakai minyaknya sama 4 sendok juga, jadi sekilo bandingnya sagu 4 sendok sama minyak 4 sendok. Intinya di situ. Kalau telur opsional mau pakai mau enggak, karena ini buat jualan jadi dipakai. Kalau mau lebih yang premium boleh telurnya lebih banyak gitu, atau perbandingannya juga lebih banyak telur, 4 atau 5 juga boleh gitu. Terus nanti ini kita pakai airnya. Aku pakai airnya itu untuk 1 kilo terigu itu 2200 mili atau 2 gayung, 2 gayung 1 gelas, 2 gayung 1 gelas. Jadi 1 gayung itu hitungannya 1000 mili ya. Jadi ini 2 gayung dulu aku masukin, terus nanti aku mixer dia ya. Nanti 2 gayung ini kita mixer dulu sampai halus. Ini sambil gendong ya. Jadi karena dedenya masih ngambek habis mandi tapi udah bangun lagi tidurnya, jadi kita gendong aja nggak apa-apa. Ini kita mixer dulu sampai dia sudah merata semua. Ini di air yang 2 gayung itu 2000 mili ya, di air yang 2000 mili itu. Jadi 1000 mili itu 1 gayung. Kita aduk dulu biar rata ya. Sebenarnya kalau mau lebih kalau lagi senggang gitu, nggak ada yang ngerecokin, pokoknya lagi senggang banget, sebenarnya airnya pelan-pelan sedikit-sedikit begitu sih, sedikit-sedikit. Jadi benar-benar terigunya itu nggak ngegumpal banget. Cuma karena ini udah lagi cakep banget adedeknya, jadi sambil gendong ya udah kita cemplungin aja dulu, kita aduk sampai rata. Ya, biasanya kalau nggak diperiksa pakai sendok begini ya suka ada yang ketinggalan aja gitu, jadi kita bantu pakai sendok. Nanti kita aduk lagi biar dia sampai rata. Di sini kita aduk lagi biar rata, dan pas banget udah rata begini, kisaran udah teraduk, aku tambahin lagi 1 gelas air. Jadi total semua air 2200 mili atau 2 gayung 1 gelas kayak begini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada takaran gelas takaran, itu takarannya kurang lebih seperti itu. Terus kita tunggu dia sambil kita bikin isiannya ya. Kita tunggu nih yang tunggu kulitnya sambil kita bikin isian risolesnya ya. Di sini aku cuman pakai bawang putih, bawang merah yang dihalusin, ditumis sampai harum, sampai bener-bener udah nggak bau langu ya. Nanti dimasukin wortel sama kentangnya, dimasak, baru dimasukin, campurin pakai lada, biji pala sedikit. Ini ada pakai pala bubuk ya aku ya. Biasanya nggak pakai pala juga nggak apa-apa, yang penting ada lada karena biar ada wanginya. Masukin kentang sama wortelnya, kita aduk-aduk dan nanti kita tambahin air
Jadi direbusnya biar sampai si wortel dan si kentangnya itu sudah empuk ya. Kita masak sampai dia empuk lagi. Di sini aku tambahin airnya itu secukupnya aja ya. Jadi pokoknya si wortel sama si kentangnya itu terendam air. Terus udah gitu kita ratain aja biar semuanya kerendam air. Nah, di sininya aku tambahin garam 1 sendok, sasanya setengah sendok, kurang pokoknya setengah sendok dikit lah. Terus pakai masako yang sapi ini ya, aku pakai 1 sendok juga, tapi nggak munjung ya, cuman 1 sendok asal gitu aja. Terus pakai lada bubuk, kalau mau lebih tadi isinya cuma dikit banget, aku biasanya pakai lada bubuk setengah. Terus biji pala ini opsional aja, biji pala ya, kalau suka pakai nggak apa-apa. Aku juga baru mulai pakai karena kemarin ngeliat biji pala bubuk, pengen nyobain aja gitu. Terus ini diaduk, ditunggu nanti sampai dia mateng, tapi nggak sampai dia surut ya, nanti ada sisain air dikit di kualinya gitu ya. Nanti ini kita bikin risolnya nih. Ini yang tadi kita udah tunggu, nggak tahu sih beberapa menit, dari 15 sampai setengah jam juga boleh, sejam juga boleh, pokoknya kita tungguin dia paling cepet 10 menit 15 menit juga udah cukup. Kita aduk lagi sampai dia lemas lagi ya adonannya. Terus ini pannya kita panasin, hangat-hangat kuku kita taruh di pannya ya, jangan sampai panas banget, hangat-hangat kuku aja. Satu loyang ini, kalau 1 centong itu cukup, berarti adonannya pas kalau menurut aku ya. Jadi kalau adonannya 1 centong ini nggak sampai 1 loyang, berarti adonannya masih kurang air gitu dong sih patokan aku. Jadi kalau 1 loyang cukup 1 centong, berarti adonan ini pas gitu. Jadi biasa ditunggu sampai kering sampai matang. Ini kita cetak tuh, kalau udah pas banget ya, dikeluarinnya dari loyang itu gampang banget. Jadi minyaknya dipakai cuma sekali doang pertama, sisanya nggak pakai minyak terus, nggak usah dioles-oles lagi. Ini udah langsung lepas sendiri ya. Jadinya kita selesain semuanya sambil kita masak si isian risolnya di kompor yang sebelah. Ini adonannya udah mulai menyusut airnya ya, tapi nggak sampai habis banget tuh, masih ada air-airnya sedikit. Ini nanti kita tambahin telur 1 biar lebih enak. Terusnya kita tambahin lagi garam dan penyedapnya kalau kurang. Nah, terus di sini aku tambahin lagi adonan si kulit itu 3 centong buat pengentalnya ya. Kalau teman-teman mau pakai tepung maizena atau pakai larutan yang baru lagi, boleh banget ya. Sebenarnya kalau masak biasa nggak perlu pindah-pindah kompor ya, karena ini aku lagi bikin video biar lebih kelihatan. Jadi aku pakai kompor itu dipindah-pindah gini biar kelihatan videonya. Di sini aku pakai daun bawang ya, karena sebenarnya pakai daun bawang sama daun seledri itu lebih enak, tapi aku lupa beli, jadi adanya cuma beberapa batang doang. Jadi kita pakai daun bawang aja yang ada gitu. Terus di sini nanti kalau dia udah mulai menyusut dan tanek kayak begini, kita bisa diamkan dan ademin dia ya. Sambil nunggu si isiannya mulai adem, kita bikin aja lagi di kuali, tambah kuali lagi ya. Jadi ini ada 2 tungku buat bikin kulit risolesnya gitu, sambil nunggu isiannya itu adem. Di sini aku videonya aku cepetin ya, karena nggak mungkin kalau nggak dicepetin bakal lama banget. Terus di sini nanti teman-teman kalau setiap mau naruh di loyang itu biasanya diaduk-aduk lagi, karena biasanya semakin lama adonan itu semakin ada yang mengendap gitu ya, jadi suka-suka diaduk-aduk. Nanti kalau ada cetakannya yang kelipet pas banget ditaruh itu, jangan langsung dibenerin ya. Kalau aku biasanya kalau ada adonan yang pas dijatuhin dia kelipet nih, kayak begini tuh, kelipet kayak begini, nggak usah dibenerin, biarin aja dia, kita tumpuk lagi. Nanti benerinnya pas banget sudah suhu adem, itu lebih baik karena nggak cepet sobek. Di sini adonan kulitnya aku sisain kurang lebih setengah gayung dikit lah, pokoknya seginilah untuk nanti pelapisnya ya. Sebenarnya kalau kamu mau
lewat pakai kulitnya, pakai adonan kulit nggak apa-apa. Kalau kamu mau nanti bikin yang baru juga nggak apa-apa. Kalau aku nyisain aja dari adonan kulit biar nggak ribet ya. Maklum nih mama rempong bikin risoles ya. Terus nanti ini sambil kita tunggu suhu ruangan kita udah adem nih, boleh kita cetak. Kalau udah adem udah enak karena lebih lentur adonan kulitnya. Nah yang ini karena isiannya sayur jadi aku biasanya bentuknya segitiga aja, jadi biar nggak keder sama bentuk rasa-rasa yang lain. Ini segitiga, kita isiin sayurannya, kita bentuk aja seperti biasa ya, karena nggak usah pakai cetakan dan bentuknya juga masih ada yang nggak, kadang kegedean ada yang kekecilan gitu sih ya, nggak apa-apa lah ya, nanti kita perbaiki terus jualan kita. Proses akhirnya aku nggak record, maaf ya, jadi ini hasilnya seperti biasa ya. Kalau itu pakai tepung basah, tepung panir, dan kita masukin freezer dulu. Terima kasih ya yang udah nonton video aku, mudah-mudahan video aku bisa lebih baik lagi dan semoga jualan kita bisa makin laris lagi. Ini jualan-jualan aku, ada risol sayur, risol mayo, risol ayam, dan lain-lainnya. Bye bye, assalamualaikum.